Perubahan iklim tentu sudah tidak asing lagi dengan hal ini. Ya, perubahan iklim adalah perubahan signifikan kepada iklim, suhu udara, dan curah hujan, mulai dari dasawarsa sampai jutaan tahun. Perubahan iklim terjadi karena meningkatnya konsentrasi gas karbon dioksida dan gas-gas lainnya di atmosfer yang menyebabkan efek gas rumah kaca. Apa sih gas rumah kaca itu? Gas rumah kaca adalah istilah untuk mengabarkan proses sinar matahari yang sebagian dipantulkan dan sebagian diserap dan diradiasikan ulang melalui gas rumah kaca yang terdiri atas uap air, karbon dioksida, metana nitrous oxide, ozon, dan gas kimia buatan seperti CFC. Perubahan iklim berdampak sangat luas pada kehidupan masyarakat. Kenaikan suhu bumi tidak hanya berdampak pada naiknya temperatur bumi, tetapi juga mengubah sistem iklim yang mempengaruhi berbagai aspek pada perubahan alam dan kehidupan manusia. Dampak dari perubahan iklim yang pertama adalah menurunnya kualitas air. Terlalu tingginya curah hujan akan mengakibatkan menurunnya kualitas sumber air. Selain itu, kenaikan suhu juga mengakibatkan kadar klorin pada air bersih. Yang kedua, berkurangnya kuantitas air. Pemanasan global akan meningkatkan jumlah air pada atmosfer yang kemudian meningkatkan curah hujan. Meski kenaikan curah hujan sebetulnya dapat meningkatkan jumlah sumber air bersih, namun curah hujan yang terlalu tinggi mengakibatkan tingginya kemungkinan air untuk langsung kembali ke laut, tanpa sempat tersimpan dalam sumber air bersih untuk digunakan manusia. Yang ketiga, terdapat perubahan habitat. Pemanasan suhu bumi, kenaikan batasan air laut, terjadinya banjir, dan juga badai karena perubahan iklim akan membawa perubahan besar pada habitat sebagai rumah alami bagi berbagai spesies binatang, tanaman, dan berbagai organisme lain. Dan yang keempat, punahnya spesies. Perubahan habitat akan menyebabkan punahnya berbagai spesies, baik binatang maupun tanaman, seperti pohon-pohon besar di hutan yang menjadi penyerap utama karbon dioksida. Hal ini disebabkan karena mereka tidak sempat beradaptasi terhadap perubahan suhu dan perubahan alami yang terjadi terlalu cepat. Punahnya berbagai spesies ini akan berdampak lebih besar lagi pada ekosistem dan rantai makanan. Fenomena perubahan iklim telah terjadi di dunia, bahkan di Indonesia. Berikut ini ada beberapa fenomena perubahan iklim yang dirangkum oleh tim Knowledge Center. Gagal panen akibat kekeringan terjadi di Kampar, Riau. Kasus gagal panen akibat kekeringan yang disebabkan oleh perubahan iklim terjadi di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Puluhan hektar sawah di Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar tersebut dipastikan gagal panen akibat kekeringan dengan kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Tidak hanya Kecamatan Bangkinang, namun gagal panen akibat kekeringan ini diperkirakan akan melanda ratusan hektar sawah lain di seluruh Kabupaten Kampar. Kekeringan ini merupakan yang terburuk selama 20 tahun terakhir. Yang kedua, gagal panen di Gunung Slamet, Jawa Tengah. Para petani sayur di wilayah lereng timur Gunung Slamet, Jawa Tengah mulai mengeluhkan peningkatan penyakit tanaman yang disebabkan oleh hama tanaman yang menyerang tanaman mereka. Terkait fenomena ini, Kepala Balai Penelitian Lingkungan Pertanian Kementerian Pertanian, Prihasto Setyanto, menjelaskan bahwa pemanasan global telah terjadi di Indonesia. Pemanasan global memicu perubahan iklim yang berdampak pada serangan hama dan penyakit tanaman. Hal ini dikarenakan siklus perkembangan hama tanaman tidak terputus. Untuk menanggulangi peristiwa perubahan iklim, harus dilakukannya upaya yang pertama, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat. Cara menanggulangi perubahan iklim yang pertama adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat di sekitar Anda mengenai topik ini. Dorong teman, keluarga, dan rekan kerja Anda untuk mengurangi polusi karbon mereka. Anda juga bisa bergabung dengan gerakan global yang bertujuan untuk menginspirasi dan mengambil langkah-langkah praktis, serta menantang para pemimpin untuk bertindak lebih berani terhadap isu perubahan iklim. Yang kedua, ubah mode transportasi.
Cara menanggulangi perubahan iklim yang kedua adalah dengan mulai mengubah mode transportasi yang Anda gunakan. Transportasi menyumbang sekitar seperempat dari semua emisi gas rumah kaca di seluruh dunia. Hingga banyak pemerintah menerapkan kebijakan untuk mendekarbonisasi perjalanan. Anda bisa memulai untuk membantu hal ini dengan tidak menggunakan kendaraan pribadi untuk berpergian. Berjalan kakilah atau gunakan sepeda sebagai mode transportasi harian Anda. Jika jaraknya terlalu jauh, gunakan transportasi umum. Dan yang ketiga, tanamlah pohon. Cara menanggulangi perubahan iklim yang terakhir adalah dengan menanam pohon. Setiap tahun, sekitar 12 juta hektar hutan dihancurkan. Deforestasi ini bersama dengan pertanian dan perubahan penggunaan lahan lainnya bertanggung jawab atas sekitar 25% emisi gas rumah kaca global. Anda dapat berperan dalam membalikkan tren ini dengan menanam pohon, baik secara individu maupun sebagai bagian dari kolektif untuk menghentikan degradasi tanah dan lautan, melindungi keanekaragaman hayati, dan membangun kembali ekosistem. Perkenalkan, saya Gibran Farel Geraldi dengan NIM 1106220045. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Muhammad Alif Kifari dari kelas TR 4601 dengan NIM 1106220019. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakir Abani dengan NIM 1106220003.